Udah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kita banggakan ibu dosen kita, dan kita berdoa semua semoga ibunda beliau cepat sehat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat izinnya kita telah dapat melaksanakan kuliah pada siang hari ini. Kemudian salawat pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk kesempatan ini kita tidak akan memanjangkan mukadimah, kita langsung saja, yaitu perkuliahan kita materi SKI integratif. Yang pada siang hari ini makalahnya akan disampaikan oleh Ibu Kustina, yaitu tentang perkembangan Islam di masa Abbasiyah. Pada Ibu Kustina kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih. Disilakan kepada Ibu Gustina untuk menampilkan PowerPoint-nya atau menyampaikan makalahnya. Agustina keluar tadi ya, Bu? Jaringan berarti tuh, Zi. Iya, kata Agustina tadi jaringannya agak susah katanya. Iya. Iya katanya ya, Kak. Kak Dayu tolong invite Agustina balik, Kak. Ini minta invite Kak Dayu. Udah. Oh, maaf tadi kan karena tiba-tiba keluar, tadi moderatornya udah Bu. Nah, silakan aja Ibu Kustina lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja. Sebelumnya tadi kan saya sudah mengirim makalah ke grup. Nah, mungkin Bapak-Bapak sama Ibu-Ibu nanti bisa lihat makalahnya juga, karena di makalah itu sudah disertakan juga RPP dari kajian materi SKI itu tentang berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang berdirinya dinasti Bani Abbasiyah, yaitu pelajaran SKI di kelas 11 semester 1. Nah, sekarang kita akan membahas tentang berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Nah, Bani Abbasiyah itu berdiri pada tahun 750 Masehi yang didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah. Nah, berdirinya Bani Abbasiyah ini selama 505 tahun diperintah oleh 37 khalifah yang mampu menciptakan peradaban yang menjadi kiblat dunia pada saat ini. Nah, peradaban yang dikenal sepanjang masa. Nah, salah satu khalifahnya yaitu Harun ar-Rasyid, terkenal sebagai khalifah yang sangat cinta pada ilmu pengetahuan.
Nah, baik belajar maupun dalam hal membangun fasilitas belajar seperti sekolah, perpustakaan, menyediakan guru dalam bentuk gerakan terjemahan. Kemudian Abu Abbas As-Saffah ini adalah pendiri dari Abbasiyah. Masa kepemimpinannya itu sangat singkat, hanya 4 tahun, dan beliau merintah akan tetapi mampu menciptakan suasana dan kondisi Abbasiyah yang steril dari keturunan Bani Umayyah sebagai lawan politiknya yang baru dikalahkan dan dikuasainya. Nah, kemudian sikap tegas dan berani yang ditunjukkan oleh Khalifah Abu Abbas As-Saffah ini ketika membuat kebijakan pada saat berdirinya Bani Abbasiyah dengan berani memberantas semua keturunan Umayyah dari wilayah yang dikuasainya. Dampak dari kebijakan tersebut dapat dilihat dari suasana pusat wilayah Abbasiyah yang baru menjadi kondusif dan perkembangan peradaban dapat dikendalikan oleh Khalifah Abu Abbas As-Saffah. Keberhasilan Abu Abbas As-Saffah menaklukkan Daulah Umayyah I ini ternyata mendapat dukungan besar dari tentara bayaran yang sengaja didatangkan oleh Abu Abbas seperti Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, Abu Muslim ini adalah relawan berkebangsaan Persia yang sengaja disewa oleh keluarga Abbasiyah untuk membantu menaklukkan kekuasaan Bani Umayyah I. Nah, selanjutnya yaitu fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah yang berlangsung selama 505 tahun ini diperintah oleh 37 khalifah yang dapat diklasifikasikan menjadi 5 fase pemerintahan. Nah, yang pertama yaitu fase pembentukan. Fase pembentukan ini pada tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi atau 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Fase ini disebut pengaruh Persia pertama, yaitu berlanjut dari kekuasaan Khalifah pertama Abu Abbas As-Saffah ini sampai kepada Khalifah 9 Al-Wasik. Nah, kemudian Abu As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah pertama dan kedua, yang disebut sebagai peletak fondasi kuat pemerintahan Bani Abbasiyah ini. Nah, kemudian di sini juga ada khalifah yang terkenal yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, kemudian yang kedua yaitu fase kedua tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah. Fase kedua ini dikenal dengan pengaruh kekuasaan Turki pertama. Fase ini dimulai dari Khalifah ke-10 Al-Mutawakkil. Pada fase ini perkembangan peradaban masih bisa berkembang, akan tetapi tidak seperti pada fase yang pertama atau fase sebelumnya. Kemudian fase ketiga yaitu tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah. Fase ketiga ini fase pengaruh dinasti Buwayhi atau disebut juga pengaruh Persia. Fase ini dikenal dengan masa disintegrasi di kekuasaan dinasti Abbasiyah dan Muluk Tawaif di dinasti Umayyah II Andalusia. Kemudian selanjutnya fase keempat tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah. Dalam fase yang keempat ini disebut dengan fase kekuasaan Bani Saljuk atau dalam sejarah sering disebut juga dengan nama fase pengaruh Turki kedua. Kemudian yang terakhir fase kelima yaitu 590 Hijriah sampai 656 Hijriah. Fase ini dikenal dalam sejarah perkembangan Islam sebagai fase lemah atau fase di mana hancurnya kekuasaan Bani Abbasiyah ini. Karena setelah terjadi disintegrasi dan perang salib dalam wilayah Islam, maka kekuasaan Islam di Abbasiyah di Baghdad maupun kekuasaan Umayyah II di Andalusia semakin menurun. Bahkan pada tahun 1758 Masehi, Abbasiyah diserang dan dibombardir oleh kekuasaan Mongol dengan membakar sekian ilmu pengetahuan serta membakar mati para ilmuwan Islam di Abbasiyah dengan cara membakar perpustakaan sekolah-sekolah serta membakar fasilitas umum serta pusat peradaban Islam yang ada di wilayah Andalusia. Nah, itu pembahasan tentang materi dinasti Bani Abbasiyah. Nah, kemudian yang kedua itu RPP tentang Bani Abbasiyah. Sebentar mungkin ini tentang RPP berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah,
ini RPP 1 lembar. Nah, dalam RPP ini strategi yang dipakai dalam pembelajaran SK ini adalah everyone is teacher, number one is apa? Sebentar. Everyone is teacher here, atau adalah semua siswa adalah guru, seperti itu. Nah, ini kegiatan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi berdirinya Dinasti Bani Abbasiyah. Yang kedua, critical thinking, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi berdirinya Dinasti Abbasiyah. Kemudian kolaborasinya adalah peserta didik diberikan bahan bacaan dan meminta peserta untuk membaca bahan tersebut. Kemudian mintalah setiap peserta untuk membuat pertanyaan dari bahan tersebut dan ditulis di kertas. Kemudian dikumpulkan kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan siswa tersebut. Kemudian kocoklah kertas pertanyaan tersebut lalu bagikan kembali pada semua peserta dan mintalah peserta dalam hati sambil memikirkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut mengenai pembahasan berdirinya Dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian selanjutnya komunikasinya adalah peserta didik secara bergantian menjawab masing-masing pertanyaan yang mereka dapat dari teman-temannya di depan kelas dan kemudian minta peserta didik lain untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban temannya. Kemudian yang terakhir adalah creativity. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait berdirinya Dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami dari materi tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, ini RPP dari berdirinya Dinasti Bani Abbasiyah ini. Kemudian yang terakhir, kritikan pemakalah terhadap strategi pembelajaran ini. Nah, dalam RPP di atas, guru menerapkan strategi pembelajaran dengan strategi everyone is teacher here. Menurut pemakalah, dalam penerapan strategi ini sangat bagus dan menarik untuk memusatkan perhatian peserta didik, sekalipun ketika itu peserta didik sedang ribut dan yang mengantuk dapat kembali segar. Kemudian dapat merangsang peserta didik untuk melatih dan mengembangkan daya pikirnya, termasuk daya ingatan, dan juga dapat mengembangkan keberanian dan keterampilan peserta didik dalam menjawab dan mengungkapkan pendapat. Nah, namun ada beberapa kelemahan menurut saya dalam strategi ini. Yang pertama adalah untuk pertanyaan yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka guru perlu memberikan penjelasan materi di awal agar soal yang dibuat siswa tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran. Kemudian untuk kelas besar, maka guru dapat membentuknya jadi beberapa kelompok disesuaikan dengan jumlah siswa dalam kelas tersebut, sehingga dalam menjawab pertanyaan guru dapat melalui perwakilan kelompok yang ditunjuk guru. Namun setiap siswa tetap bertanggung jawab dalam membuat soal. Nah, kelemahan dari strategi pembelajaran ini adalah membutuhkan waktu yang lama untuk menghabiskan semua pertanyaan untuk kelas besar. Dan terkadang dalam strategi ini ada siswa yang tidak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh temannya. Nah, melalui penerapan strategi ini, siswa akan lebih mudah menguasai materi pembelajaran yang disampaikan. Karena dalam strategi ini, siswa bertindak sebagai sumber informasi, pengolahan informasi, dan pemberian saran. Dengan kata lain, melalui penerapan strategi ini, pembelajaran everyone is teacher ini mampu melatih siswa untuk berpikir positif dan berani mengungkapkan pendapat dan dapat menambah jawaban temannya, dan juga mampu menumbuhkan karakter siswa untuk bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai seorang pelajar. Nah, oleh sebab itu, dengan mempelajari materi belajar yang diajarkan oleh teman akan lebih bermakna dan mudah diingat oleh siswa. Mungkin hanya itu pembahasan materi dan RPP dari saya. Mungkin jika ada tanggapan dari Bapak dan Ibu dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Agustina yang telah mempresentasikan pemakalahannya pada siang hari ini. Kemudian kami minta kepada Bapak dan Ibu yang akan menanggapi tentang masalah Ibu Agustina tadi. Untuk tahap pertama,
kita minta untuk 2 orang. 2 orang penanya, nanti langsung dijawab oleh Ibu Gustina. Bu, Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Ya. Bu. Assalamualaikum Bu. Terima kasih. Ya, Bu, silakan Ibu. Ibu Handayani. sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang telah mengizinkan saya untuk di sini. Saya sedikit memberikan tambahan atau tambahan untuk EPP yang telah diberikan oleh Ibu Gustina tadi. Setelah saya melihat EPP-nya tadi, karena pada kurikulum 2013 ini ya, kita lebih menekankan kepada keaktifan siswa. Jadi saya minta untuk lebih memakai strategi inkiri, karena dilihat dari pengertian strategi inkiri itu adalah strategi yang mengajak siswa aktif dalam pembelajaran. Artinya apa? Siswa itu disuruh untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dalam masalah yang mereka pertanyakan. Contoh, kan kita tadi masih membahas tentang materi abjad. Nah, kita suruh siswa itu untuk menemukan siapa-siapa saja dan masa-masa, kan ada 5 periode tadi atau 5 masa tadi. Nah, dalam masa itu siapa saja, di masa siapa abjad ini dibilang pada masa keemasan. Itu masalah untuk strategi. Jadi pada RPP-nya tadi saya belum menemukan strategi pada RPP yang telah dicantumkan. Nah, karena kita menggunakan strategi inkiri, kita juga bisa menggunakan metode seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan atau demonstrasi. Artinya siswa itu bisa langsung menerapkan apa materi yang mereka dapatkan. Itu sedikit tanggapan saya terhadap RPP yang telah dicantumkan oleh Bunda Gustina. Saya kembalikan kepada Ibu Yana. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih Bu Putri Handayani yang telah menamakan, berarti untuk pengembangannya ya lebih baik metode itu yang dipakai. Jadi kita memang mencari mana yang lebih baik. Bapak Ibu, terima kasih kepada Putri Handayani. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau masih ada pertanyaan atau yang menambahkan tentang EPP untuk dapat tercapainya tujuan kita pada materi kuliah ini. Dipersilakan Bapak Ibu. Izin bicara Bu Yelhamna. Barangkali diteruskan saja Ya, dipersilakan Bu Ayu. kepada Ibu Agustina untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Putri Handayani. Sembari kita tunggu untuk pertanyaan yang kedua, kita tempat terlebih dulu kepada Ibu Agustina. Kita selesaikan satu. Ya bagus. Apa? Ya silakan Ibu Agustina untuk Ibu, terima kasih. Mungkin menjawab. Jawab tanggapan dari Putri tadi kan, Bu? Ya. Ya, kan Putri itu menambahkan berarti. Bagaimana menurut Bu Agustina kan gitu? Oh ya. Nah, terima kasih Bu. Mungkin tanggapan dari Putri tadi. Nah, tadi di RPP-nya itu memang tidak ada dibuatkan strategi pembelajarannya, tapi itu kan di kolaborasinya itu kan ada tentang langkah-langkah langkah-langkah dari penerapan strategi everyone is teacher here. Nah, jadi dalam RPP itu saya sudah dibuatkan strategi pembelajarannya itu adalah everyone is teacher here. Nah, everyone is teacher here ini kan adalah strategi yang dimana akan membuat siswa akan menjadi lebih aktif, yang pasif pun bisa menjadi lebih aktif dengan strategi pembelajaran ini. Nah, ini kan everyone is teacher here ini kan adalah semua siswa adalah guru. Jadi semua siswa itu akan bertindak sebagai guru seperti itu. Nah, langkah-langkah dari everyone is teacher here ini adalah nanti guru akan memberikan bahan atau akan memperlihatkan sebuah video tentang
tentang materi pembelajaran Bani Abbasiyah seperti itu. Nah, jadi nanti setelah guru memberikan materi itu atau memperlihatkan sebuah video yang berkaitan dengan Bani Abbasiyah ini, berdirinya di dinasti Bani Abbasiyah ini, nanti semua siswa itu akan disuruh untuk membuat suatu pertanyaan tentang materi yang berkaitan dengan berdirinya dinasti Bani Abbasiyah ini. Nah, kemudian setelah nanti semua murid membuat suatu pertanyaan, nanti pertanyaan itu akan dikumpulkan oleh guru. Nah, setelah dikumpulkan oleh guru, nanti pertanyaan itu akan diacak dan dikembalikan kepada siswa, tapi dikembalikannya tidak dikembalikan ke penanya, tetapi diacak untuk memberikan materinya, untuk memberikan pertanyaan tersebut seperti itu. Nah, nanti satu persatu siswa itu akan disuruh untuk menjawab pertanyaan dari temannya itu seperti itu. Nah, dengan seperti itu maka siswa akan menjadi lebih aktif dalam proses pembelajarannya. Nah, mungkin itu tanggapan dari saya. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Atau ada tambahan dari ibu bapak yang lain, dikembalikan kepada Bu Yarhamna. Terima kasih. Terima kasih Bu Gustina. Itu tanggapan, itu jawaban dari Bu Gustina, Ibu Putri Handayani. Barangkali mungkin kita tidak terbaca bagi kita metodenya semua. Jadi sudah merangkap metode itu di dalam RPP yang beliau sajikan. Begitu Ibu Putri Handayani. Ya Bu, makasih Bu. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, silakan kalau ada tambahan atau pertanyaan dari Bapak Ibu yang lainnya, semangat. Jangan ngantuk. Harus semangat. Nah, ini Bapak Ibu silakan untuk bertanya tentang makalah yang disajikan oleh Agustina. Dipersilakan Bapak Ibu. Masih ada Bapak Ibu pertanyaannya? Atau menambahkan? Atau nambah cerita rahasia lagi? Ya, kan ini cerita pelajaran kita. Bapak-bapak, tidak ada yang muncul. Bapak Dodi Waldi tidak ada muncul loh. Tidak ada bungonya. Dalam makalah Agustina tidak ada bungonya yang ditanya oleh Pak Dodi Waldi. Waduh. Taka bungo saya bayinya. Silakan Bapak, semangat lagi yang Pak Lagola, apa kan nasional itu? Yang Bu Yarhamna mencoba orangnya. Ya, sedikit Ibu ya. Dilihat dari LPP tadi kan, antara yang disajikan oleh Ibu Agustina itu kan hanya sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, sedangkan ditampilkan oleh media tadi ada fase-fasenya. Karena SK ini pembelajarannya atau materinya sangat luas, maka untuk sekali pertemuan itu cukup hanya dibahas sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Jadi ditampilkan oleh Ibu Agustina sampai ke fase-fase dari dinasti Abbasiyah tersebut. Jadi ada sedikit agak tidak sinkron antara yang ada di LPP dan ada yang di materi yang ditampilkan oleh Ibu Agustina tersebut. Ya. Bagaimana kalau bisa Ibu Dayu menambahkan untuk lebih sinkronnya LPP antara LPP dengan materi itu? Iya, tadi yang disampaikan oleh Bu Agustina sudah betul, karena judulnya kan berdirinya dinasti Abbasiyah. Sedangkan yang ditampilkan di media itu sampai ke fase-fasenya. Jadi untuk pembahasan SK ini, untuk sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah itu cukup satu kali pertemuan saja yang ada di RPP. Jadi untuk fase-fasenya bisa tuh untuk
pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Bahkan itu untuk menyampaikan fase-fase itu sekali fase, satu kali pertemuan. Karena saking banyaknya bahasan SKI ini, maka untuk pertemuan pertama itu cukup kita membahas sejarah berdirinya Abbasiyah. Bagi anak-anak itu disuruh ada kegiatan yang disampaikan oleh Putri tadi, memang benar adanya bahwasanya di dalam kurikulum 2013 ini memang dituntut anak untuk aktif. Nah, sampaikan tadi kita lihat di PP Bu Agustina memang ada tadi kegiatan literasi awal tuh ada anak-anak disuruh untuk mengamati, mendengarkan, baik itu berupa gambar yang visual ataupun gambar yang audio visual. Karena saya untuk mengajar SKI itu sangat susah sekali, apalagi anak murid yang menerima kita saja untuk menghafal apanya, untuk menyampaikan materi, kita baca ulang tuh terus Bu. Nama-namanya, tahun, saking sulitnya kita untuk menghafal pembelajaran SKI ini. Jadi tidak ada yang sempurna di dalam setiap strategi, setiap metode yang kita sajikan kepada anak-anak pasti ada plus dan minusnya, pasti ada kurang, ada yang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing strategi. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Agustina apa kelebihan dari everyone is teacher here tadi, kemudian apa kekurangan dari strategi yang kita pakai itu. Barangkali itu yang bisa disampaikan Ibu Yerhamna. Kita kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih Ibu Dayu. Nah, boleh kita tambah, kita minta lagi, atau masih ada Bapak dan Ibu yang masih kurang paham atau bagaimananya? Waktu kita masih banyak bapak-bapak dan ibu-ibu, atau ada bapak-bapak dan ibu yang mengajar SKI, apa yang harus kita, yang lebih baiknya kita untuk menggunakan strategi di dalam pembelajaran SKI ini. Karena secara pribadi itu terasa betul bagaimana kita untuk menyampaikan fakta-fakta sejarah tentang sejarah kebudayaan Islam ini. Ya, baik Bapak Ibu. Sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Ibu Dayu, waktu kita masih panjang. Semua kita kan udah belajar SKI ya Bapak Ibu. Tapi dari mana mulainya susah juga kita. Jadi Bapak Ibu yang tentang Abbasiyah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Agustina. Mungkin ada pengalaman Bapak Ibu yang dikatakan oleh Ibu Dayu tadi yang di Sanawiyah tuh kan, yang pelajarannya SKI, mungkin bisa kita tampilkan atau mengisi waktu kita untuk menambah pengalaman kita tentang SKI ini. Nah, ya silakan Pak. Silakan Pak Dodi. Pak Dodi. Nah, Bapak biasa ada yang mau ditambah ilmu teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pembelajaran dinasti Abbasiyah ya Bu ya? Iya. Ya.
kira-kira dalam materi dinasti Abbasiyah ini apa ibrah atau pelajaran penting yang dapat dipetik untuk ditanamkan kepada anak-anak didik kita gitu. Mungkin Makalah bisa menjelaskan sedikit. Sekian Bu pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Ardianta. Dipersilakan kepada Ibu Agustina untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ardiansa. Itu apa pelajaran yang kita ambil dari Abbasiyah ini untuk bisa kita terapkan ya, berarti bisa mendalam pada anak didik itu Pak Ardiansa. Nah, silakan Ibu Agustina. Ini sudah ya? Dari mana? Hanya enggak? Aku nggak tahu apa. Maaf sebelumnya Bu Irhamna, Bu Agustinanya nggak ada lagi di Zoom nih. Ada ya? Nggak ada. Nanti kita gabung dia. Informasinya Bu Irhamna. Oh, enggak ada. Ya bagaimana lagi Bapak Ibu? Siapa di antara Bapak Ibu yang bisa menjawab? Iya. Menjawab pertanyaan Kalau dari Bapak untuk Ardiansa. sebenarnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu Itu Bu Agustina. sudah ada bergabung Bu Agustina. Sudah ayo. Sudah. Sudah tadi maaf tadi keluar. Boleh diulangi pertanyaan dari Bapak Ardiansa tadi, Bu? Yang pertanyaan dari Bapak Ardiansa, Bu Agustina, apa yang bisa kita petik dari perkembangan Islam di masa Abbasiyah ini untuk diterapkan kepada peserta didik kita? Nah, itu pertanyaannya dari Bapak Ardiansa. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, sedikit menjawab. Kalau menurut saya, kan di dinasti Bani Abbasiyah ini, kan yang terkenal itu adalah ilmu pengetahuan itu berkembang secara pesat, seperti itu kan. Nah, jadi sumber ilmu pengetahuan itu kan adalah sumber dari suatu kehidupan. Nah, jadi kalau menurut saya suatu bangsa atau suatu negara itu kalau mempunyai ilmu pengetahuan yang banyak atau memiliki sumber dari memiliki ilmu pengetahuan, suatu negara itu bisa menjadi berkembang dengan pesat seperti itu. Nah, jadi kalau kita bisa kondisikan kepada peserta didik, kita ambil ibrohnya dari dinasti Bani Abbasiyah ini. Kalau dengan kita memiliki banyak ilmu, kita bisa menguasai suatu bangsa seperti itu. Nah, dan bangsa pun akan menjadi lebih baik dengan adanya ilmu pengetahuan. Dan kita bisa meminta kepada peserta didik kita untuk belajar lebih giat atau dengan belajar lebih disiplin, supaya sebuah bangsa menjadi lebih baik dengan adanya ilmu pengetahuan yang berkembang dengan pesat seperti itu. Nah, mungkin hanya itu jawaban dari saya. Kalau ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain, dipersilakan dikembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih Bu Agustina. Nah, itu jawaban dari Ibu Agustina, Pak Ardiansa. Jadi di zaman perkembangan Abbasiyah itu ilmunya yang kita memang semuanya ilmunya, tapi lebih menonjol pada masa Abbasiyah ini. Bicara Bu. Ya, izin bicara Bu Irhamna. Ya, silakan Bu Dayu.
Nah, saya ingin menambahkan apa yang dari pertanyaan Bapak Aldiansa tadi, bahwasanya apa ibroh, hikmah, pelajaran yang bisa kita petik dari berdirinya dinasti Abbasiyah ini. Jadi awal dari dinasti Abbasiyah ini kan berdiri dari strategi apa rahasia. Kalau bahasanya sekarang tuh intel untuk berdirinya dinasti Abbasiyah ini, Abu Bakar bin Abbas. Nah, Ibrah yang pertama karena di 5 abad itu disebut juga dengan Golden Age atau masa keemasan peradaban Islam. Jadi yang pertama itu semangatnya ilmu pengetahuan, karena di masa itu ilmu pengetahuan sangat berkembang sekali, baik itu ilmu nakli ataupun ilmu akli, baik itu bidang agama ataupun bidang umum. Jadi semangat ilmu pengetahuan dari tokoh-tokoh ilmuwan kita terdahulu itu bisa kita ambil pelajaran untuk saat sekarang ini. Kenapa mereka bisa untuk siapa yang penemu pesawat, kemudian mekanik dan lain-lain sebagainya, baik itu dari bidang agama ataupun bidang umum lainnya. Yang kedua, kebijaksanaan dalam memimpin. Nah, dari tokoh-tokoh yang fase pertama kita contoh itu dari khalifah pertama sampai khalifah yang ke-10 itu kearifan dalam memimpin. Bagaimana mereka memimpin umat, bagaimana mereka memimpin rakyat. Barangkali itu yang bisa kita ambil ibrah dari berdirinya dinasti Abbasiyah ini. Kembalikan kepada Ibu Yarhamna, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dayu. Pak Diansa itu sudah lebih dijelaskan oleh Ibu Revni Dayu tentang kelebihan atau yang bisa kita petik dari masa dinasti Abbasiyah ini. Kalau masih ada dari Bapak Ibu yang lain yang akan menambahkan atau yang ingin menanya, dipersilakan karena waktu kita masih ada. Nah, bagaimana Pak Ardiansa? Ya, Bu. Ya, dari jawaban dari Bapak Ibu tadi, ada beberapa hal yang dapat kita tangkap ya. Pertama, yaitunya pelajaran dari dinasti Abbasiyah ini adalah bagaimana ketika itu ya masa keemasan ya umat Islam, yang mana pada masa itu umat Islam memiliki suatu kejayaan atau peradaban yang tinggi ya. Hal itu disebabkan oleh ya mereka begitu memperhatikan yang namanya ilmu pengetahuan gitu ya. Mungkin itu yang bisa dapat kita tanamkan kepada anak-anak didik kita, bahwasanya betapa pentingnya ilmu pengetahuan yang harus kita kita gali terus-menerus supaya mencapai peradaban yang tinggi, sebagaimana sejarah telah mencatat bahwa Islam pernah bangkit, Islam pernah jaya. Salah satu contohnya pada masa dinasti Abbasiyah. Mungkin itu kesimpulan yang dapat kita ambil, Bu Yarhamna. Kembali kepada moderator. Ya, memang itu kan kita sampaikan juga kepada siswa kita. Kalau ingin dunia dengan ilmu, kalau ingin akhirat dengan ilmu. Jadi kita mencontoh pada ilmu di masa dinasti Abbasiyah, bagaimana dia bisa jaya. Nah, kan itu. Nah, terima kasih Bapak Ardiansa. Nah, kemudian kalau masih ada dari Bapak-Bapak Ibu yang lain yang mau menanya atau menanggapi atau ingin menambahkan dari perkembangan Islam di masa dinasti Abbasiyah, dipersilakan.
Bagaimana Bapak Bismillah, Ibu? Bu. Ya, Ya. Zafran, Bu, Ya. mau bertanya Ah, tentang dinasti Abbasiyah, karena pembahasan kita dinasti Abbasiyah. ya. Saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan, kalau tadi dikatakan bahwa dinasti dari Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dan masuk sekarang dinasti Abbasiyah, itu dikatakan dari masa keemasan Islam pada saat itu. Yang mungkin pada saat itu pun, yang kalau kita baca sejarahnya pun, bahkan Islam itu sampai di Spanyol, Eropa, dan yang lainnya. Bahkan mungkin bisa pada saat itu pun mengalahkan kerajaan Romawi dan yang lainnya. Yang ingin saya tanyakan, apa yang menyebabkan umat Islam pada saat ini mengalami kemunduran? Kenapa tak bisa lagi berjaya seperti pada masa dinasti-dinasti sebelumnya? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Bagaimana Ibu Agustina? Ya, sebentar, Ibu. Ya. Mohon maaf sebelumnya, mungkin bisa diulangi lagi tadi pertanyaan dari Pak Zafran tadi. Ya. Kenapa setelah, kalau zaman dinasti Abbasiyah ini kan masa keemasan atau masa jayanya Islam. Jadi yang ditanyakan oleh Pak Zafran, di masa apalagi pertanyaan Pak Zafran, coba ulang lagi Pak Zafran. Ya, Bu. Seperti yang dipaparkan dan telah dibahas tadi, tanya jawab. Islam itu kan telah berjaya pada masa itu. Bahkan sudah sampai ke Eropa. Artinya orang Barat itu kan berarti Islam benar. Kenapa masa ini mengalami kemunduran sehingga Islam tidak berjaya seperti masa dinasti-dinasti yang sebelumnya? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Oh ya. Udah Bu Agustina, bisa jelas? Putus Ibu, maaf. Dayu. Ya, Bu. Saya sambil menunggu Bu Agustina menjawab, untuk makalah Pak David besok siapa yang tampil? Tetap Pak Aldiansah ya, Bu ya.
Bapak biasa besok tampil. Udah Iya. pasti nanti jangan kejadian yang di minggu lalu juga. Allah, Bu. Udah pasti Bapak biasa besok. Ya kita sambil menunggu Bu Sina. Tidak apa-apa kan kita sih daripada sembunyi-sembunyi saja kita. Ah iya, nggak apa-apa, Bu. Bu. Makalahnya udah dibuat, Bu. Cuma cara membaca rumusnya bingung, Bu. Gimana cara baca rumus itu? Ini aja Bapak di YouTube. Di YouTube itu ada Swan Statistik namanya. Swan Statistik itu banyak itu menjelaskan tentang statistik, rumus-rumus. Bisa tuh belajar di YouTube, Pak. Oh iya. Kasih, Bu Iya. Dayu. Nah, kalau enggak bisa juga ke Mbak Google itu. Bagaimana cara membaca rumusnya. Kan ada di Google terjemahan Pak yang bahasa Indonesia kan ada audio tuh kan bisa dia baca tuh Pak. Bahasa Inggris pun macam itu juga kan. Iya. Rumus bisa dia baca itu. Hebatnya Mbak Google tuh. Google ya, Bu Dayu. Ya. YouTube, ya, mudah-mudahan besok Pak Sapran kita, Pak adik saya, mudah-mudahan besok kita bisa kuliahnya normal seperti biasa kan. Besok 2 tampil Bu Iramna. Bahasa Arab 1. Apa 1? Bahasa Arab. Oh. Bagaimana? Kalau Ibu nggak bisa, Ibu sama kelompok 10 yang apa itu sama Ibu Dayu. Terus dari Ibu. Lebih menggunakan sistem pembelajaran daring. Anak-anak kecil saja telah banyak dipengaruhi oleh teknologi pendidikan. Mana salah satu mengapa zaman sekarang tidak bisa meniru zaman Abbasiyah karena anak-anak sekarang ini lebih banyak dipengaruhi oleh teknologi yang mungkin hanya itu. Kalau salah saya maaf, saya kembalikan kepada Ibu Irma. Nah, itu jawaban dari Putri Hanayani, Pak Sapran. Mungkin kalau ada tambahan dari yang lainnya. Karena terima kasih atas yang ini sudah hilang sinyalnya ya. Kalau masih ada dari Bapak Ibu tambahan dari pertanyaan Bapak Sapran, silakan. Masih ada Bapak Ibu?